Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bakhri wahdati bi kulli khalin daiman wasa'ati. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur wa ana dhalumun wa jahulun wa kafur wa laisa lana illa azimu afrika wa malana illa azimu fadlika faghfir lana ya Rabbana waftah lana faghfir lana ya Rabbana wa rabbina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah mungsilatin li hadratil aliyah amma ba hadratil kurama, para bapak-bapak alim ulama, para kiai masyayikh wal asatid yang saya hormati, para pimpinan PSW atau penyiar sholawat wahdiyah, baik dari majelis tahkimnya dan para pimpinan-pimpinan dari pusat sampai wilayah kabupaten dan ketua-ketua jamaah yang saya muliakan, para bapak-bapak penjabat baik dari sipil maupun non sipil yang berkenan hadir yang saya muliakan, Bapak dari Majelis Ulama Jawa Timur, Bapak dari Kiai Haji Afandi, mantan Bupati Jombang yang saya muliakan, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat minal wahidiyina wal wahidiyat wa minal muslimina wal muslimat, hadakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga malam ini, marilah benar-benar kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmatul ijad dan imdad yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini kita semuanya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kekuatan, taufik dan hidayah dan kemampuan sehingga detik ini kita semuanya bisa saling melaksanakan silaturahmi bersama dan bisa muwajah bersama dan saling ta'aruf satu sama lain dalam keadaan sehat. Karenanya mudah-mudahan majelis silaturahmi mujadah yang terakhir pada malam ini merupakan satu majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam barokah yang seindah-indahnya, mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya, selalu dilimpahkan kepada baginda agung Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk selanjutnya, salam ikroman wa ta'ziman wal mahabbah. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada para kekasih-kekasih Allah, para ahbabillah, para wali-waliullah, para aulia etis ahli ardi Indonesia wa usulihim wa furuhim aina makanu, khususun khos hadal zaman wa awani radhiyallahu ta'ala. Wa ada alaina ya Allah wa ala majlisina hadha majlis mujahadil kubro min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karomatihim kauniyah wa batiniyah wa amadana ya Allah bi amdadihim kama yaliku bika wa bim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, mudah-mudahan para kekasih-kekasih Allah selalu mengulurkan jangkungan restunya, bimbingan batiniahnya dan nadirahnya, sehingga benar-benar dalam acara mujadah yang terakhir malam ini akan bisa membawa manfaat, mampu memberikan manfaat kepada kita bersama dan umat masyarakat pada umumnya, manfaat lahir batin dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat adakumullah. Saya tadi dengar genang-genengnya kawan-kawan. Bagaimana Pak Wiranto kok tidak datang? Bagaimana Pak siapa itu Amin Rais kok tidak datang? Saya jawab, ini ngetes sampai sejauh mana ikhlas Anda ini. Apa sampean datang mujadah kubro Li Wiranto atau Li Amin Rais atau lillahi ta'ala? Kalau memang lillahi ta'ala datang dan tidak datang jangan gelo. Nek masih ada gelonya, inilah rintangan ikhlas. Al-ikhlas istiwa bainadz dzambi wal madhi. Ikhlas utuh, dicacat, dilem gak kesenengan, dicacat gak bingung. Karena hanya Allah yang menerima amal kita, bukan manusia. Kafa billahi syahidan, cukup hanya Allah saksi. Yang penting kita cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, kata Imam Ghazali dalam Ihya bab ikhlas di juz apa itu, al-ikhlas ayakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi khassah. Ikhlas itu diam kita, gerak kita, usaha kita semata-mata hanya dijiwai ikhlas murni. Sesuai dengan ajaran Wahidiyah yang diajarkan lillah. Apabila dalam segi syariat kita sudah mampu ngatur niat kita dengan murni yang lillah, dan akhirnya di dalam hati kita bisa betul-betul menjiwai, menerapkan akidah yang hubungannya dengan iman di dalam hati dengan rasa billah. Disinilah kenikmatan Allah, kedua nikmat yang sudah kita miliki. Al-matlub minal abdi sayani iqamatul amri fid dhahir lillahi ta'ala wa ta'alluq billah fil batin. Kedua-duanya ialah nikmatani, kedua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kalau orang sudah menikmati lillah dan billah, maka disinilah sampurnanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seorang hambanya. Demikian itu di dalam kitab Takribul Usul, Sarah Hikam yang dikarang Syekh Imam Zainud Dahlan. Hadirin hadirat hazakumullah. Karena itu Islam untuk ngatur lahiriah, coba dilihat dalam kitab Jawahirul Bukhari. Islam itu hanya untuk mengatur jasmani kita, fisik kita. Jami'ul a'mal as-sholihah.
Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi wa budu'an hakon. Inilah Islam. Semua ibadah lahiriah kita yang semata-mata kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah hanya semata-mata karena ngabdi kepada Allah. Iman aqidatun sabitatun fil qalbi tambiu an tauhidi rabbi. Iman adalah ikatan yakin kita kepada Allah yang tumbuh di dalam hati. Apabila orang Islam sudah mengeterapkan syariah Islamnya dan sudah mengeterapkan imannya, akidah betul-betul sudah dijiwai, disinilah letaknya ihsan, disinilah sempurna apa yang disebut agama di dalam Islam. Anta budallah, pelaksanaan Islam. Ka'annaka tarahu, pelaksanaan iman. Laksanakanlah Islam, pengabdian kepada Allah, hablu minallah wa hablu minan nas, bentuk ubudiyah maupun bentuk amaliyah. Sehingga betul-betul terisilah kegiatan ritual dan kegiatan sosial. Kedua-duanya hanya semata-mata pengabdian nurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati selalu ka'annaka tarahu. Di dalam kamu melaksanakan perintah itu, sadarilah seakan-akan engkau tahu tentang Tuhan. Kalau engkau sudah tahu tentang Tuhan, engkau akan tahu siapakah yang memberi kemampuan kamu, siapakah yang bikin kuat kamu, siapa yang memberi fadl dan rahmat kamu, siapakah yang bikin kemampuan kamu. Disitulah manusia hilang egoisnya, rasa takaburnya, ananiahnya, ujubnya. Karena merasa bahwa dirinya tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu belum mampu, ya tingkatan di bawahnya merasa dipandang Allah, merasa ditolong oleh Allah, merasa diberi kekuatan Allah. Ini penerapan yang biasanya dibuat pujian-pujian oleh santri-santri di musola-musola. Wujud kidam bakok mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradah. Itu semuanya sifat wajib milik Allah, mohal dimiliki oleh makhluk termasuk manusia. Jadi kalau ada kita sebagai kiai alim, sadarlah yang jadi kiai bahwa itu aku ini alim bi ilmillah. Aku pandai hanya dengan ilmu Allah, bukan ilmuku sendiri. Aku kuat dengan kekuatan Allah. Aku kuasa dengan kekuasaan Allah. Qadirun bi qudratillah, alimun bi ilmillah, sami'un bi sam'illah, muridun bi iradatillah. Kebanyakan umat Islam akidah ini kan hanya buat apalan pujian saja. Penerapannya kan tidak ada. Maka sehingga umat Islam pada umumnya lemah keyakinannya kepada Tuhan. Apa kita pernah mendengar cita-cita orang-orang terhadap anaknya? Memikirkan masa depan anaknya. Umat Islam memikirkan masa depan anaknya, bukan masa depan akhirat. Masa depan nek wis dadi wong besok gak dadi pegawai, gak iso pangkat, ngingoni anaknya apa? Ini masa depannya umat Islam. Sama dengan orang-orang materialis. Mestinya umat Islam lihat mikir masa depan anak, masa depannya anakku besok di akhirat bagaimana? Mestinya ini. Sehingga ingin mencita anaknya jadi orang yang soleh sehingga bermanfaat dunia sampai akhirat. Tapi sekarang belum pernah dengar kata-kata yang keluar dari umat Islam seperti itu. Maka kata Nabi, ma'akhofu ala ummati fi akhir zaman illa fi dhafil yakin. Yang saya takuti umatku di kemudian hari itu nanti lemahnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ritual penuh sampai banyak musola baru. Tapi ibadah sosial kosong. Metu teko langgar nuduki wong ngobong me wong. Pada
Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wong lek sregep sembayang pamane sregep jamaah sudah terhindar dari perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Ning kena apa sembayangi sregep? Kok mbok itu gel yo sregep? Ini yang mana? Nah, sebab sembahyang yang dilakukan oleh umumnya umat Islam di Indonesia itu Islamnya hanya Islam tradisi. Wis kadung kulino niru mbah-mbah biyen sembahyang gak sembahyang kok gak penak. Ning bagaimana ilmu sembahyang gak ngerti. Ini sembahyang sekarang yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini. Karenanya sekarang Wahidiyah tampil di tengah-tengah masyarakat, memikirkan situasinya masyarakat, terutama iman tauhidnya, sehingga betul-betul Islam akan bisa dikuasai dari Islam arkanul iman sampai ihsan. Karena dalam hadis setelah ketiga-tiganya itu disabdakan oleh Nabi dalam menghadapi dialog dengan Jibril, Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, "Manilladzi ja'akum?" Siapa manusia yang datang tadi Umar? Sayyidina Umar menjawab, "Hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu." Jawabnya Nabi katanya, "Atakum Jibril yu'allimukum dinakum." Kamu tahu yang datang tadi Jibril. Datang kepadamu untuk memberi pelajaran kepadamu tentang agamamu. Kata-kata agama ini oleh Nabi disabdakan setelah iman, Islam, iman dan ihsan. Wa hadzal hadis dalilun di anad din min ismi salasa al-Islam. Gitu. Iman wal ihsan. Hanya akibat antara arkanul Islam dan iman dipisah-pisahkan di dalam cara membahasnya oleh ulama-ulama dahulu, mestinya agar supaya lebih cepat untuk dipelajari generasi seterusnya. Namun generasi seterusnya itu menganggap bahwa kedua ilmu ini akan mampu berdiri sendiri-sendiri. Sebab yang bahas syariat lahiriah mestinya disebut fuqaha, yang bahas batiniah disebut sufiyah, ahli tasawuf. Karena diberi kedua-duanya saling diberi nama masing-masing, dianggap bahwa ilmu ini mampu berdiri sendiri-sendiri. Padahal kedua-duanya ini kajana haito iri seperti sayap burung. La yastagni akaduma an sahibi, tidak bisa dipisahkan. Islam saja tanpa menerapkan imannya sehingga sampai kepada ihsan kurang berarti. Inilah Wahidiyah akan mengajarkan seutuhnya. Maka zaman abad kelima oleh Imam Ghazali diselesaikan. Mengaranglah beliau kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali keutuhan ilmu agama. Setelah itu sudah dilanda oleh situasi. Islam dengan Islam sudah saling tawur satu sama lain karena kedudukan. Sehingga lupa kepada keutuhan Islam. Akhirnya Wahidiyah tampil di tengah-tengah masyarakat, ingin mengutuhkan kembali dengan lillah dan billah, dengan bahasa yang lebih singkat tapi otomatis mencakup keseluruhannya. Yukti kulati hakin hakoh takdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Maka ada lillah billah, li rasul bir rasul, lil ghos bil ghos. Inilah antara lain. Hadirin hadirat adakumullah. Dengan ajaran Wahidiyah yang seperti ini, kita tempuh dengan melalui bermujahadah. Dalam arti bersungguh-sungguh kita untuk mendekat kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada syair mengatakan, Anta babullah. Engkau ya Rasulullah pintu Tuhan.
Siapapun akan masuk, tanpa melalui engkau tidak akan bisa masuk. Ayu imri'in ataka atahu bi ghairi kalatadkhul. Hadirin hadirat hadakumullah. Karena itu semua torekoh membutuhkan syekh mursyid yang khusus. Bahkan kalau menurut aslinya membutuhkan mursyid yang kamil. Dengan melalui zikir-zikir, baik zikir khofi maupun zikir jahri atau nafi isbat seperti qadiriyah, semuanya membutuhkan syekh. Tapi selawat tidak membutuhkan syekh, karena di dalam Hasyiah Shawi juz 3 surat Al-Ahzab mengatakan wabil jumlah fasholatu ala nabi tusilu ilallah bi ghairi syaikhin li anna syaikha wasanata sahibuha wa yatu'radu alaihi wa yusalli Allahul musalli bi khilafi ghairiha minal azkar fala budda alai syahri billah wa illa dakhala syaitan fala yantafi biha ala sahibiha. Menurut dalil jumlah bahwa selawat itu akan mendatangkan pembacanya itu sampai usul kepada Allah tanpa pakai mursyid. Karena mursyidnya pembaca selawat dan sanatnya selawat hanya sahibus selawat sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selawat langsung diterima oleh Nabi sendiri dan pembacanya dibalas rahmat 4/10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan menggunakan zikir-zikir selain selawat. Wajib harus ada guru mursyid yang arif billah, yang kamil. Kalau tidak, mungkin hanya dapat pahala saja, tapi tidak akan manfaat untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat hadakumullah. Di samping itu, selawat ini bagi kita, istilah Jawanya kaop diamal wong sing kurang ilmunya. Mengapa demikian? Sebab selawat itu makbilatun qat'an min kulli ahadin minal murai ala asohil aqwal. Di dalam kitab Kifayatul Adqiya itu, Syarah Minhajul Adqiya. Selawat kepada Nabi itu mutlak diterima. Ikhlas maupun tidak ikhlas. Demikian itu menurut kaul yang lebih sahih. Malah kalau kita itu baca selawat, itu orang bodoh atau tak Islam tangluan atau bekas kebatinan, kepercayaan, pokok baca selawat diterima. Ini diterima. Lah kalau kita kembali kepada torekoh, Wahidiyah bukan torekoh yang khosoh. Tapi kalau kita lihat dengan torekoh secara umum, torekotul am atau torekotul khos, Wahidiyah bisa dikategorikan sebagai torekoh, yaitu amal yang soleh. Sebab saya lihat di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin sendiri, halaman ketiga itu, innalahum torekotan wahya antaksidahu ta'ala bil ilmi wal amal. Sesungguhnya ulama tasawuf itu juga mempunyai torekoh. Torekoh menurut sufi adalah tujuanmu kepada Allah dengan melalui ilmu dan amal. Nah, sehingga orang yang amal dengan ilmu keseluruhannya ini juga disebut torekoh. Jadi kalau kita membicarakan torekoh, mari kita torekoh kita bicarakan dengan secara luas. Sebab kalau kita hanya 44 yang muktabaroh, saya ingat Kiai Lasem dulu. Torekoh itu at-turuku ilallah bi'adari anfasil khalaik. Torekoh yang nang Allah itu sama dengan jumlah bilangannya napas makhluk. Tidak ada manusia yang bisa hitung jalan kepada Tuhan itu.
Hanya yang diketahui di Indonesia hanya 44 itu hanya yang diketahui. Yang tidak diketahui hanya torekoh yang hak adalah diikat oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maniktafa bi asari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara lain. Maka Waqidiyah, kalau kita anggap ada orang mengatakan, mengapa Waqidiyah kok tidak dimasukkan torekoh Mu'tabaroh? Saya pernah menjawab, Waqidiyah berjalan apa adanya. Tidak ingin masuk apa-apa. Karena menurut Waqidiyah ya amal yang soleh, mari kita amal yang soleh. Diakui atau tidak, terserah. Yang penting kafa billahi syahida. Hadirin hadirat, adakumullah. Inilah di dalam Waqidiyah. Apalagi kalau kita sudah kembali. Pernah saya bicarakan dalam seminar di Islamic Center bersama Pak Kiai Rohan apa itu. Tentang membicarakan sampai banyak orang yang menanyakan. Kiai-kiai menanyakan tentang Waqidiyah kok banyak menangisnya. Setelah banyak kiai bicarakan nangis, saya baru berdiri tanyakan Pak Haji Sibak itu. Baru saya pegang mic. Tolong maaf para tuan-tuan, para kiai-kiai. Karena kebodohan saya, tolong sampean carikan satu hadis saja perintah tertawa saya gitu. Walaupun hadis lemah, saya bisa menerima. Carikan saya satu hadis saja perintah tertawa. Kalau sampean sudah bisa mencarikan hadis perintah tertawa, baru saya akan memberikan hadis perintah nangis. Bahkan orang Islam yang mendengar cerita-cerita Al-Quran tentang siksa dan dia merasa banyak dosa dan paham arti ayat Al-Quran tersebut, dia tidak menteteskan air mata. Bagaimana dalam surat Al-Quran surat An-Nazm? Afa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun. Hai manusia, mengapa kamu heran terhadap cerita-cerita Al-Quran? Justru dengan keheranan itu kamu sambut dengan tertawa. Kiai ini dalil bab neraka, pendengare keplok apa ambek surak. Walatat pun mengapa engkau tidak menangis? Wa antum samidun. Inilah bukti bahwa engkau orang yang sombong, takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Layat khulul jannah mangkana fi qalbi misqala darotin minal kibri. Sak jumlek apapun kedudukannya, tidak akan bisa selamat di akhirat selama mati masih membawa takabur walau sebesar biji sawi. Biasanya wong sing akeh takabure duduk pengemis-pengemisne empere Cina, malah sing duwe predikat kiai kaya kula ngeten iki lho biasae. Adine sombong iki gampang dalane. Perkara serban ge kalung ngeten iki sombong punan. Lho nggih. Wong takabur niku masyaallah, lek mboten sampean teliti banyak introspeksi. Numpak montor len niki lho, montor dudu weke dhewe. Nyewa bayare ya padha kali bakul-bakul nek mburi niku. Nunggu jejer sopir ngoten rasane gayane wis dhewe. Padahal yo bayar padha. Niki gampang sombong menungsa niku. Aja cacak dadi wong pangkat. Sik mlaku bareng dhewe wis lali karo kanca. Lho nggih lho. Padahal lek jejer kebarengan tok ora nyejo ngono. Niki sombong niku ngoten niku. Karo kanca wis gak mau tahu lali wisan. Ambuh ambek sapa aku mangko?
niki menungso. Sebab niki gawaning jasmani. Watak jasmani niki watake nafsu. Nafsu niku watake awak kula sampean niki. Mangan nafsu makan. Lanang seneng wedok nafsu brai. Jasate manusia mas bulatun bihubil jahi wal mal. Watake jasate menungso ini diikat. Dapat watak gawan bayi. Seneng kedudukan, seneng bondo. Lek wong Jawa ngarani cinta tahta dan harta. Mulane rek jagat niki sampe takon tenten Pak mantan Bupati, napa tau enten wong kelak-kelahan mergo akhirat Pak mboten. Lek gak geger mergo kedudukan ya mesti geger mergo warisan. Niki dunia isine ngeten iki. Neng lek kula sampean betul-betul ati fafirru ilallah. Dan ati diisi dengan fafirru ilallah. Dunya indakum fil fikri fil lisan la fi qalbi. Ati aja dike ada duwe simpenan. Ati isenono hubungan nang Allah Subhanahu wa taala. Sebab lek rohmu wis cedhek, Israel wis teko. Disitulah manusia akan terkejut. Wa idza balaghatit taraqi. Lek rohmu wis teko goan klegek-klegek. Sampean bakal mugur. Ngangkat kemul ndak kuat. Miring ndak kuat. Anak duduk di kanan kiri. Sekolahnya dukur-dukur kan sing bisa maca bismillah. Mestine ngitung tasbih, ngitung duit. Anaknya sama duduk di kanan kirinya. Nek wis ngoten Gusti Allah berfirman, "Merokin hai manusia. Siapa yang sanggup menyembuhkan penyakitmu?" Surat Yaumil Qiyamah. Ayo siapa yang sanggup? Cari ke dokter-dokter spesialismu. Disitulah fadzonna annul firaq. Sampean mulai duwe rasa yakin. Tibake aku iki wis kate pisah karo anakku. Sing wedok murid tibake aku iki wis atene pisah karo bapak mulai. Itu baru terasa manusia. Annul firaq. Wis kate pisah karo bandane. Sing diemen-eman sakmono suwene. Sampai ajenge bacokan karo dulure mergo sawah. Wis klek-klek ditinggal ndak ada arti semuanya itu. Baru engkau akan terkejut setelah tanggung jawab di Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia. Nikilah. Kalau sampean pumpung masih ada kesempatan. Nasi belum jadi bubur. Israel pumpung dereng nyambangi kula sampean. Sak niki wong mati paling gampang. Akeh wong mati ngeget. Hadirin hadirat adakumullah. Mila niki dereng dosa-dosa kita terhadap wong-wong tua sing pun nilar kula sampean. Padahal kula ndelok nek enten kitab Mataliul Masarat Sarai bulu Dalailul Khairat nek sedina Semis lan Jumat niki alam dunya dibuka hijabe kalih Allah. Keluarga-keluarga sing ana alam kubur ketok anak putune sing ana alam dunya. Jare Kanjeng Nabi ya ayuhan nas wa
ingatlah manusia la tabdakhu ala amwatikum min aqrabihum bisu'il amalikum. Menungso aja kenemenmu lek gawe sangsarane keluargamu ana kubur. Dengan jelek kamu. Kadang ana sambat, Bu. Nah, kok kebangetan men. Omah sing kon ngeni ku rak ben tinggal aku. Aku wis gak kuat nyangga siksa gawe maksiat. Nah. Nikilah. Belum dosa kita kepada orang tua. Mila justru nikilah alhamdulillah kula sampean kok menangi didikan Wahidiyah. Monggo kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Turut syukur kepada Sohibul Wahidiyah. Habibus Syekh Aribillah Al-Alama Syekhuna wa Murabbina Syekh Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Hasani. Beliau patut sebagai seorang ulama yang disebut kamil. Sebab ciri-ciri kekamilan dan keulamaan telah nampak ada pada kehidupan. Sampai kalau sing ahli-ahli sampai buka kita Al-Ibris sekarang ada Imam Ahmad Al-Mubarak. Daun-daunnya Syekh Abdul Aziz Ad-Diba. Di situ panjenengan bisa. Oh, baik. Nyusul Wahidiyah iki sifat ngene ana kabeh pada. Kula lajeng ndelok kitab Al-Ighamul Balid. Kitab hubungan dengan Torekoh. Nek sampean kepingin roh sejauh mana dan siapa, kemana kedudukan seorang waliullah, seorang ulama usholihin. Ala hisbihi. Wa maqamuhu fi sholati al-arbi. Fal asab allati asifu biha fi sholati aihi lilun ala maqami wa darajati dzalikal wali. Nek sampean semuanya intau bagaimana kedudukanmu alif selawat kita sampai ada pada hizib yang disusun beliau. Nek sampean ingin tahu secara lahir bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah, sampean delok selawat yang disusunnya. Sifat-sifat Nabi yang disebut oleh beliau di dalam selawat-selawat yang disusunnya. Ini menunjukkan keagungan penyusunnya. Tidak mungkin selawat yang ditaruh doa Allah barik fima lakta wa hadhil barakah wa hadzal intikhabil am. Andai bukan sesuatu yang tersirat di dalam hati beliau. Susunan doa Wahidiyah merupakan sesuatu yang sudah tersirat di dalam hati beliau. Cari di mana ada doa. Ya Allah, berkalah makhlukmu seruannya. Jaga aku ini. Ini menunjukkan bahwa beliau memikirkan seluruh makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya orang Indonesia. Maka sehingga perjuangan Wahidiyah jami alamin. Bukan hanya di Indonesia. Pada waktu ada orang yang menawar, mau dimasukkan salah partai, salah satu organisasi Islam, beliau menjawab, saya rasa tidak cukup tempatnya kalau dalam satu perjuangan Wahidiyah jami alamin. Umat Islam sedunia mempunyai hak untuk ikut membaca selawat.